Bapak Ibu semua, pada saya dulu sesudah beliau memberikan izin untuk mewakili beliau mentalkin, itu dalam kategori apa? Wakil talkin yang diberi izin menalkin itu kalau dalam dimensi toriko namanya itu hirqoh kubro. Kalau hirqoh subro, semua ikhwan dikasih izin, yaitu untuk khotaman. Tapi ini ikhwan pangresa, Syaman Soebul Wafat Tajul Arifin. Kalau sebelumnya yang termasuk Syekh Abdullah Mubarak dulu, hataman pun tidak dulu dikasihkan. Itu belum dihirkohkan, karena waktu itu mungkin waktu zaman Belanda ataupun zaman huru hara. Tapi di zaman beliau begitu datang, lalu ngambil air wudhu, lalu ngambil talqin, beliau mempersilahkan, boleh silahkan amalkan zikir dan amalkan khotaman. Itu hirqoh, Pak. Hirqoh sufiyah al-fakiriyah namanya. Dan hirqoh sugro awal pertama. Tatkala muraqabah yang 20, muraqabahnya menurut penglihatan Syaiful Mursidnya sudah cukup dikasih hirqoh kubro, dikasihkan. Itu semua dimensi toriko sepakat. Jadi sepakat dan kitabnya pun ada dalam Futuhatur Rabbaniyah, dalam kitab Anwarul Qudsiyah, dalam kitab Iqadul Himam dan kitab-kitab tasawuf. Dan alhamdulillah setelah itu kira-kira seminggu 2 minggu beliau mengasih kitab dulu. Kitabnya pernah 5 kitab dari beliau. Yang 2 ini di bawah. Ini dikasih beliau Anwarul Qudsiyah dan termasuk Miftahus Sudur, dan satu lagi dikasih oleh beliau Talbisu Iblis. Tebal, Talbisu Iblis masuk gini. Talbisu Iblis. Apa? Rekayasa tipuan iblis supaya kita tidak terjebak. Kata beliau, coba koreh lihat. Besar tebal talbis. Yang satu lagi beliau katanya dapat dari Singapura. Dari salah satu ikhwan apa. Alhamdulillah dikasihkan. Itu tahun 2005 lah, 2006 lah, apa 2004. Kita kalau ini dikasihkan, nah itulah tanda untuk merasakan. Karena apa? Banyak kitab-kitab tasawuf, semuanya kitab-kitab thariqah banyak. Nah, dan di dalam yang banyak itu semuanya indah, termasuk dalam kitab hikam, semuanya mendidik murid, khitabul muridin. Maksud Ibnu Athaillah itu, Ibnu Athaillah Sakandari mendidik pada murid-muridnya, karena beliau pun juga mursid dalam thariqah Sajiliyah. Yang ketiga dari Syekh Abu Hasan Sajili, yang punya mursid lagi setelah beliau, yaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi, kemudian Ibnu Athaillah. Nah, kalau Bapak ingin melihat jalan pemikirannya, muraqabahnya, musyahadahnya Abu Hasan Sajili, ya otomatis lihat aja kitab hikam itu. Kalau Bapak ingin melihat ingin melihat integritas, kualitas ruhaniyah, ilmiah, amaliyah Syekh Ahmad Soebul Wafat Tajul Arifin, lihat aja Miftahus Sudur. Karena itu insya Allah sudah diakhlakkan beliau, dan semuanya dari Al-Quran. Kalau ingin melihat kualitas ruhaniyah beliau juga bisa Bapak lihat Sirrul Asrar juga, karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu bisa dilihat. Dan beliau memberikan ini adalah untuk memperlihatkan bahwa thariqah yang diamalkan di Suryalaya itu adalah sebagaimana moto Suryalaya, amal ilmiah, ilmu amal liyah. Jadi insya Allah sesuai dengan Quran dan hadis. Di antaranya ini hadis yang tentang talqin yang beliau kasihkan kepada kita, Anwarul Qudsiyah. Ini masih gundul yang beliau kasihkan kepada kita.
maaf bil barakah, karena ini hari milad beliau. Mudah-mudahan hari milad beliau, mudah-mudahan beliau di iliyinnya mentransferkan ruhul qudsinya buat kita semua. Karena Syekh Mursyid itu tidak berhenti-henti atas izin Allah untuk membimbing ruh murid-muridnya dan untuk menghantarkan ruh-ruh muridnya dan aktivitas muridnya sampai wa isolihim ila hadratil ilahiyah, supaya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Karena Syekh Mursyid sudah meninggalkan kita itu lebih merdeka, Pak. Tidak ada ikatan. Kalau masih di dunia ini masih terhalang oleh ruang dan waktu, dan kadang-kadang masih terhalang oleh yang dekat-dekat. Sedangkan mereka itu zakarun hurun, laki-laki jago-jago yang merdeka, yang dimerdekakan oleh Allah. Tapi secara ruhaniana walaupun di alam dunia tidak terhalang sampai lahutiah pun beliau sekarang sudah meninggalkan kita lebih merdeka. Ini pertama dalam sanadut talqin, karena kita harus tahu talqin, karena kita harus tahu sanad. Jangan dianggap rekayasa sanadnya itu ataupun talqin itu. Kalau kita tidak meyakini bahwa talqin ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita akan dianggap tidak punya dalil, lemah. Ini kitabnya Anwarul Qudsiyah, dan kalau konteks Al-Qur'an sudah jelas. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini dalam kitab-kitab sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bayanu mustanadil qaumi fi talqinihim kalimat la ilaha. Adapun penjelasan tentang sanad kaum di sini adalah kaum ahli sufi. Karena thariqah itu ada macam-macam, Pak. Thariqah ini, thariqah yang Bapak amalkan thariqah sufi kan. Thariqah sufi, thariqah yang terbawa secara fikihnya, yang terbawa secara tauhidnya, yang terbawa secara tasawufnya. Bukan hanya ditarik ke ruhnya saja, tapi fikihnya tidak terbawa. Kalau thariqah yang mu'tabarah, khususnya Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, terbawa. Jadi insya Allah tidak mengkhawatirkan. Karena Bapak sembahyang, kelihatan, menghadapkan diri, pakaiannya bersih, tempatnya bersih, dan hatinya pun insya Allah bersih. Itulah thariqah sufi. Dan menghadap ke Ka'bah. Karena hati Bapak walaupun serindu apapun, semurokobah apapun, Bapak tetap masih berlandas dalam syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Jadi tidak offset. Tidak offset. Karena tidak boleh berburu kepada wali yang masih majdud. Tidak sah dalam dimensi perguruan ataupun antara murid dan mursyid. Jadi harus ada sohihun. Misalnya orang-orang mendapat ilham dari para kekasih Allah, dari Allah hakikatnya, sampai bapak-bapak mendapat ilham yang dikatakan, misalnya kalau ke Nabi mewahyu, ke para ulama, ke para solihin ilham, dapat ilham dari siapa? Malaikat Jibril yang datang langsung kepada bapak, langsung kepada ibu. Tapi bapak tidak berguru, tidak digurukan secara dohir. Itu tetap bapak belum sah memberikan apa yang dimimpikan. Mimpi apapun, apa terbuka hijab, itu tetap masih tersendat. Karena dinul Islam itu dohir dan batin, syariat dan hakikat, dijalankan dengan thariqat, buahnya ma'rifat. Buahnya itu adalah muntahi, dan awalnya pun juga mubtadi harus ma'rifat kan. Awalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Itulah ada di Suryalaya insyaallah. Adapun penjelasan sanad-sanad kaum sufi di dalam menalkinkan kalimah la ilaha lil muridin kepada murid-murid, itu semua sudah dilakukan oleh Rasulullah. Wa bayanu ma qalahu,
dan penjelasan tentang yang diceritakan di atas, yaitu tentang talqin, maqalahul asyahi, dan tentang talqin dzikir yang diucapkan al asyahi, jama dari syaihun. Jadi beberapa syekh besar, syekh guru agung yang musalsam sampai Rasulullah, fi adabi dzikri, di dalam etika tata kerama melaksanakan dzikir, wa bayanu izzati talqini, dan menjelaskan izzati kemuliaan at-talqin, talqin, wa bayanu fawaida tata'allaqu bidzikri, dan penjelasan faedah-faedah tata'allaqu yang berkaitan dengan dzikir, bidzikri, dengan dzikir. Fa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Walaupun ini domirna mufrad mudzakkar muhatab, tapi maksudnya jama' untuk semua, karena sudah dimasukkan oleh mu'alif di dalam buku ini. Seterusnya, annahu, sesungguhnya gerak dan diam hamba, annahu, sesungguhnya tingkah dan laku, kalau istilah Sunda, waroda, telah menerima berita, talqinu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, menalkinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ashabihi, kepada para sahabatnya, kalimat la ilaha illallah, jama'atan, berjamaah, wa furoda, sendiri, wa tasalsalat, dan bersilsilah, merantai, silsilah itu min kulli minha li jama'atin, min kulli, dari setiap, minha yaitu jamaah, dari setiap jamaah, li jama'atin, kepada jamaah. Jadi amalan yang diamalkan oleh Bapak Haji Dikri, Bapak Haji Renda, dan semua para al-mukarramin, para masyaikh di sini, pada murabi, para Iwan Ahwat, sudah berjalan 1443 dari hijrah saja, apalagi dari Rasulullah menalkinkan, udah 1400 lebih lah ini. Jadi kalau sudah begitu, berarti dari jamaah ke jamaah sudah turun temurun beberapa kurun, kalayan ma'attisoli sanadihim, beserta tersambung sanadnya dari mereka. Nah, pindah ke ilmu hadis. Kalau sanadnya sudah tersambung, apa dalam hadis? Hadis mutawatir, Pak. Hadis mutawatir itu kuat, Pak. Hadis mutawatir. Di thariqah ada sanad. Kalau tidak ada sanad, ya itu ada rekayasa mungkin di jalan. Maka Bapak harus hati-hati kalau ingin belajar zikir. Harus minta dulu sanadnya. Jangan, waktu itu kakek itu sebenarnya ada. Enggak bisa. Karena hujjah kurang. Bapak ini kebaca kitab semua, kita kebaca, tapi tidak diijazahkan misalnya, ataupun belum makdunan, itu boleh tabaruk, tapi asrornya tidak ada, lemah, tidak akan menemukan asror. Itulah dalam dimensi thariqah. Bapak mendapatkan dikir jahar, dikir hopi, makdunan dari syekhnya, talqin. Apa yang ada di kitab ini, di kitab Hikam, Iqodul Himam, karya para arif billah semua, dan indah-indah kata-katanya, tatkala Bapak mengamalkan la ilaha yang diucapkan dan yang diingatkan, terbawa semua arti itu. Apabila Bapak membuka apa yang dibaca di sini, apa yang diterangkan di sini, udah dilaksanakan oleh Bapak, maka itulah sufiyah. Maka kalau istilah dalam ilmu filsafat, orang-orang filsafat sudah terpikirkan apa yang Bapak rasakan. Tapi yang mereka pikirkan oleh Bapak sudah dirasakan. Banyak orang peneliti tentang kopi kapal api, kopi Indocafe, mereka sudah banyak yang memikirkan, tapi jarang yang menyeduh kopi. Jadi walaupun sudah dipikirkan, tidak akan tahu rasa yang sebenarnya. Maka malam yaduk lam ya'rif, siapa yang tidak merasakan tidak akan ngerti. Nah, alhamdulillah kita semua dikasih oleh Syekh Mursyid. Ini amalkan ya, yang diucapkan dan yang diingatkan. Ini yang semua yang kitabnya gede ini, semuanya Bapak asal ikhlas saja mengamalkannya, terbawa semuanya. Alhamdulillah.
Itu diantaranya. Karena ma'tisali sanadihim, karena tersambung sanadnya. Kalau istilah dalam kaidah usul fikih tentang ilmu hadis, jadi marawahu jam'un an jam'in. Jadi apa yang diriwayatkan itu jam'un dari jamaah, an jam'in kepada jamaah. Kuat Pak. Mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan. Amin. Bihaqqi la ilaha parawa al-imamu Ahmadu wal Bajjaru wa Tabrani wa ghairihim bisnadin hasanin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bajjar, Imam Tabrani wa ghairihim, dan selain itu bisnadin hasanin, kalayan sanad yang hebat, yang bagus. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada yauman, pada satu waktu, mujtami'an, berkumpul, ma'a ashabihi, beserta sahabatnya. Faqala, beliau berbicara, berkata, hal pikum goribun, apakah di antara kalian ada yang mengembara? Nah, maksudnya apa mengembara di sini? Rasulullah berbicara, yaitu yakni maksud Rasulullah ahlal kitab, yaitu ahlal kitab. Itu sama dengan berbagai tafsir. Kalau tafsir Jalalain, tafsir Al-Maroki, tafsir Jamal, tafsir Khojin, semuanya mesti ayatnya itu adalah non muslim lah kata kita, yaitu ayat Yahudi ahlal kitab. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir Al-Jailani ataupun tafsir Sufi, tidak ditotok kepada satu kelompok. Apa yang magdubi itu? Apa yang dolin itu? Hum ya'lamunal haq wa la yattabi'unahu. Mereka itu tahu hak, tahu benar, la ilaha illallah itu tahu benar. Al-Quran itu tahu benar. Amalan dzikir yang diamalkan Bapak ini tahu benar, tapi enggan untuk ikut karena terhijab oleh gengsi ataupun oleh apa. Itu hum ya'lamuna wa la yattabi'unahu. Mereka padahal sadar tahu itu benar, hak, tapi enggak mau. Untung Bapak Ibu mah tidak terhijab. Mudah-mudahan terus sampai ke hadirat Allah. Amin. Itu maka ini bil barakah aja saya membaca sekelumit ini adalah keterangan dari Rasulullah. Yakni qalu, kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. La, ya Rasulullah, tidak ada siapa. Maka Rasulullah menyuruh Pak Amaro bigol kilbabi. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, tutuplah pintunya. Itu proses mau talqin ya, mau talqin. Karena di zaman itu masih di satu kampung di Madinah itu masih ada golongan ini, golongan ini, golongan ini. Ini kan untuk khusus apa pengamalan untuk umat Islam yang khusus. Maka waqala, Rasulullah bersabda, irfa'u aydiyakum, angkatlah tanganmu dan ucapkan la ilaha wa qulu. Itu amru bil qaul. Artinya amru bil qaul itu Rasulullah memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka mengucapkan itu talqin dzikir yang diucapkan, yang dikatakan oleh kita Qadiriyah, karena udah dinisbatkan kepada Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau segat nama apa dari jihad nama Qadiriyah itu dari mulai murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dari jihad ajaran ya dari Rasulullah. Karena thariqah ini adalah awalnya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, pertama, terus kepada sahabat yang banyak, terus sampai kepada kita. Kalau Naqsabandiyah awalnya dari Syekh, dari Imam, dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terus sampai kita. Alhamdulillah. Itu. Nah, setelah itu beres, maka kata Shaddad bin Aus, qala Shaddad bin Ausin, berkata Shaddad bin Aus, farafa'na aidiyana, maka aku pun, kita semua, kata Shaddad bin Aus, mengangkat tangan kita semua di atas paha sebagaimana biasa menalkin. Nah, saatan
pada waktu itu, satu waktu. Wa qulna, dan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, terus sesudah itu summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Allahumma innaka ba'astani bihadhil kalimati wa amartani biha wa wa'adatani alaihal jannah. Rasulullah mendoa sesudah talqin itu, Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, ba'asta, sudah mengutus, nih aku, sudah mengutus aku, gitu loh kalau kata-kata bebasnya. Wa innaka, Allahumma innaka ba'astani, sesungguhnya engkau telah mengutusku ya Allah, bihadil kalimah, dengan kalimah ini. Kalimah apa? La ilaha. Wa amartani, dan engkau merintah padaku, telah memerintah kepadaku, biha, dengan kalimah la ilaha. Wa wa'adtani, dan engkau telah menjanjikan padaku, telah berjanji padaku, alaiha, imbalan pahala kebenaran, pahala yang diamalkan, la ilaha, al jannata, masuk surga. Jadi Allah telah berjanji kepada Rasulullah bagi pengamal la ilaha illallah masuk surga, dan Rasulullah diutus menyandang kerasulan, menyampaikan kepada umatnya dengan innaka, apa? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Karena apa? Karena la ilaha illallah. Itu inti. Maka inti tauhid ini. Maka inti kalimah takwa, inti kalimah miftahul jannah. Setelah itu melanjutkan lagi Rasulullah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berbicara lagi, berkata lagi, ala ubsiru, apakah aku tidak perlu menyampaikan rasa gembira, kegembiraan? Kata sahabat, qalu ya Rasulullah, bala, kan tenan we, kata orang Sunda, sungguh ya Rasulullah, aku tunggu kabar berita dari engkau ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah apa? Fa innallaha ta'ala qad ghafara lakum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa-dosamu. Bahkan di hadis yang lain diceritakan, lau ja'a qailun la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban, kalau seandainya datang kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha biqurbil ardi, membawa dosa, bukan hanya bukan satu mobil, tapi membawa dosanya sebesar bumi. Itu hadis qudsi, Pak. Maka firman Allah, la ghafarallahu lahu dalik, mesti aku ampuni ya Allah. Mudah-mudahan hadis itu yang disabdakan engkau ya Rasulullah, yang difirmankan Allah hakikatnya, mudah-mudahan sampai dan diimplementasikan buat amalan-amalan kita. Amin. Kita sedang bertekuk lutut di hadirat Allah, mengagungkan Allah, dan memang kami semua sedang membawa dosa-dosa yang tak mungkin ada yang mengampuni kecuali engkau ya Allah. Ampuni dosa kami semua ini ya Allah. Amin. La ilaha illallah. Itulah Bapak semuanya, dzikrullah. Maka nikmati dzikrullah ini. Kalau sudah dinikmati, insya Allah akan bersama alam Bapak bertasbih, akan bersama semesta, lautan, daratan, udara pun ikut kepada ruhaniyah Bapak yang sedang musyahadah bersama Allah, akan bersama-sama insya Allah, termasuk makhluk melata, makhluk sekecil apapun yang sudah bisa terdeteksi ataupun yang belum, insya Allah akan bersama-sama mentasbihkan Allah. Di Quran surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu samawati wal ardh,